Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu di akhir pekan bersama dengan Bung Rocky. Ini Bung Rocky baru pulang dari ketemu warga masyarakat Samin ya di Blora ya, Bung Rocky ya. Nanti ceritanya dibagi ya, di share ya, Bung Rocky ya. Oke, nanti saya sehat tuh habis kasih ceramah Hmm. di komunitas Samin untuk Hmm. mengingat Mbah Samin yang adalah pejuang rakyat. Hmm. Saya sama Fatia dan Haris Asra. Oh, oke, oke, oke. Ini menarik. Ini pasti kalau ada urusan dengan mereka ini berarti ada urusan soal juga soal sengketa lahan, sengketa tanah gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu intinya itu soal cara melindungi sesuatu yang diberi oleh alam tapi dirampas oleh negara. Ya. Dan ada teman-teman dari Kendeng juga di situ, ibu-ibu Hmm. yang dari tahun 2016, 2017 itu berjuang Hmm. untuk Hmm. Kendeng. Ya, ya. Dan ini ironis ya, saya kira kalau masyarakat Samin itu mengalami hal yang sama kemudian di era kemerdekaan ini. Karena bagaimanapun kan mereka ini seperti apa ya, seperti kalau orang nyebutnya meninggalkan kehidupan hiruk pikuk dunia ini menyepi begitu di tempat itu menghindari dulu penguasa Belanda gitu, rezim Belanda. Sekarang di era kemerdekaan mereka harus menghadapi situasi yang sama lagi gitu. Itu punya problem besar karena soal lahan-lahan yang jadi sumber hidup mereka dirampas negara tuh. Jadi bukan sekedar di Kendeng, tapi kira-kira satu Jawa Tengah itu Hmm. dianggap dulu oleh eh, apa namanya nenek moyang leluhur mereka itu sebagai sumber pangan Hmm. dunia bahkan itu karena Jawa menurut mereka Jawa itu dibagi ada tiga, bagian timur itu adalah kaki dari Pulau Jawa, Hmm. bagian barat dari Jawa itu adalah kepala. Jadi berpikir di bagian Jawa Barat, Hmm. melangkah di bagian Jawa Timur, dan bagian perut itu adalah sumber energi itu. Jadi filosofi Oh, itu kan menetap menarik pada sekali. mereka itu. Ya, ya, ya. Ya, tuh. Iya, iya. Betul, betul, anu ya, dia mereka ini menyatu dengan alam ya. Dan ini yang kita lupakan sekarang, justru alam itu dirusak oleh eksploit sama apa, kapitalis dengan semangat eksploitatif itu. Ya, itu yang mereka anggap, kok kenapa dieksploitasi? Kan Hmm. cukup dengan merawat aja udah cukup bagi mereka Ya, tuh. betul. Dan bagi mereka itu Mbak Samin itu mengajarkan bagaimana melawan dengan diam atau melawan dengan suara. Tak perlu Hmm. melawan dengan senjata lagi tuh. Karena Hmm. pasti kalah kalau melawan dengan senjata. Jadi Hmm. semua hal yang menyangkut tertib semesta itu, bagi mereka itulah yang mereka yakini sebagai kehidupan. Dan Ya. banyak banyak yang dipaksakan oleh negara, termasuk meminta mereka mencatatkan agama mereka. Bagi mereka ya udah, agama kami adalah hubungan kami dengan Tuhan, kenapa mesti Hmm. dipaksa oleh negara? Sehingga Hmm. Ya, kalau ya. mereka kosongkan format agama dalam KTP, itu Hmm. diuber-uber disuruh milih itu. Jadi Ya, ya. bagaimana negara itu yang sebetulnya datang terlambat harus mengatur sesuatu yang lebih awal ada di dalam Ya. bumi ini, yaitu masyarakat Samin yang udah berabad-abad ada di situ, dan keyakinan mereka itu bahkan dulu dianggap sebagai soal yang sangat privat, sekarang mesti melapor pada negara. Itu Hmm. saya kira itu pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena keyakinan orang itu tidak boleh ditentukan hanya di atas KTP dan harus didaftarkan pada negara, karena negara nggak mungkin menjamin orang masuk surga. Ya, iya, iya. Dan ini menarik ya karena atas nama yang disebut sekali PSN, Proyek Strategis Negara, itu kemudian rakyat terutama warga asli itu harus minggir. Ini kemarin saya berbicara dengan para aktivis di Kalimantan Timur, Bung Rocky, yang antara lain ada Ya. Bung Castro ya, yang sekarang mereka bersama Jata mendampingi ada 200 warga di kawasan IKN itu yang diusir dan diminta merobohkan rumahnya sendiri gitu dengan alasan ya mereka tidak punya alas hak yang cukup kuat gitu. Dan ironinya di satu sisi warga yang sudah sejak lama tinggal di situ diusir begitu saja, sementara pemerintah mengundang warga negara asing dan kemudian diberi berbagai macam kemudahan termasuk apa itu ya hak nggak tahu saya namanya HGU atau apa sampai ratusan tahun di situ. Ya, saya kenal daerah itu berkali-kali, saya juga seminar di situ, dan masyarakat adat juga akhirnya menyadari bahwa perlakuan negara yang merampas tanah-tanah adat di Kalimantan Timur itu setara dengan kejahatan lingkungan, tapi sekaligus sebagai sinyal bahwa negara itu tidak peduli keanekaragaman manusia itu. Jadi mau diseragamkan aja itu dengan beton itu. Padahal Hmm. di situ ada hak lumut untuk tetap hijau, ada hak sungai untuk tetap bersih segala macam tuh. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang akan menggemparkan dunia, karena bakal ada satu gerakan baru selain gerakan guru besar, gerakan mahasiswa, gerakan angket. Itu gerakan lingkungan yang akan muncul kembali
dari lokasi-lokasi kecil seperti di Blora, di Kendeng, di Papua, di Kalimantan sekarang tuh. Dan ketua-ketua adat di Kalimantan juga mulai menyadari bahwa apa yang direncanakan di pusat itu tanpa sepengetahuan mereka sebetulnya. Padahal mereka adalah pemilik kebudayaan di lokasi-lokasi itu. Nah, ini berkaitan dengan aksi, Bung Rocky ya. Ini rupanya kemarin di KPU juga berlangsung aksi ya, sampai bakar-bakaran ban dan sebagainya gitu. Dan kemudian ini ada jadwal yang sudah disiapkan rupanya untuk aksi-aksi ini. Saya bacakan aja Bung Rocky ya. Ini hasil rapat konsolidasi para tokoh bangsa. Yang ini kan sesuai dengan janji mereka yang akan turun ke jalan ya, tidak lagi gerakan moral. Kalau kemarin guru besar jadi turun ke jalan, para pensiunan petinggi TNI juga turun ke jalan. Ini saya jadwalnya disebutkan ini aksi besar-besaran tanggal 18 Maret 2024 tempat di KPU RI itu dipimpin oleh Jenderal Sunarko. Ini mantan Komandan Jenderal Kopassus ya Pak Sunarko Ya, yang memang aktif sekali turun dalam berbagai aksi. Kemudian aksi besar-besaran tanggal 19 Maret 2024 itu akan dipimpin oleh Profesor Din Samsudin mulai pukul 14 sampai selesai itu di depan gedung MPR DPR dan katanya mau buka puasa bersama sekalian di sana begitu. Dan kemudian nanti aksi besar-besaran tanggal 20 Maret di DPR RI dipimpin oleh Aliansi Gabungan Mahasiswa Pemuda Pelajar itu mulai pukul 11 siang. Jadi seperti kita duga itu, bukan kita duga, kita mendapatkan informasi dan kita prediksi juga ini akan terus berlangsung aksi besar-besaran ini. saya kira itu kejujuran dari teman-teman yang tidak menghendaki Jokowi terus mengacak-acak demokrasi Indonesia. Dan ini bukan makar, karena didaftarkan tuh, bahkan diberitahu nih pemimpinnya Hmm. si ini, Din Samsudin, Jenderal Letjen Sunarko dan mahasiswa. Jadi dari awal sudah diberitakan bu akan ada demo tuh. Jangan lagi ada Hmm. kalangan istana yang menganggap ini makar. Makar itu nggak boleh ada kelihatan. Ini terang-terangan. Hmm. Dan demonstrasi itu betul-betul hak otentik dari rakyat tuh. Hmm. Jadi kita akan lihat satu sebetulnya gelombang ini akan membesar tuh, pasti akan membesar ke kota-kota yang lain. Dan jangan dihalangi karena ini adalah kesempatan kita untuk mengatakan bahwa politik memang harus diasuh di dalam bukan dalam perkelahian tapi dalam pengawasan tuh. Dan ini bukan berkelahi dengan negara, ini mempersoalkan Joko Widodo tuh karena arahnya pasti ke Joko Widodo, bukan pada Prabowo, bukan pada Anies, bukan pada Ganjar, tapi pada Presiden Joko Widodo yang tetap terlihat angkuh dan pongah itu, tidak mau mendengar suara moral, suara etis, bahkan kritik yang sifatnya akademis itu tidak ditanggapi itu. Jadi kita mesti bayangkan bahwa seluruh faktor yang secara sosiologis akan menentukan sukses tidaknya perubahan politik sudah tersedia. Apalagi soal ekonomi yang pasti akan memburuk karena harga Ya. beras yang tetap tinggi, di mana-mana ada keluhan, sehingga Pak Jokowi juga berkeluh kesah itu kemarin Hmm. saya baca dia Hmm. berkeluh kesah bahwa Hmm. kalau beras turun Hmm. harganya Hmm. maka petani yang omelin dia. Kalau Hmm. Hmm. beras naik harganya maka emak-emak yang omelin dia tuh. Kan Hmm. itu kan bagaimana seorang presiden itu justru mengolok-olok masyarakat petani maupun emak-emak kan. Jadi Hmm. sebetulnya memang itu tanggung jawab negara untuk menstabilkan harga. Jadi yang penting sebetulnya bukan petani marah kalau harganya turun. Petani justru senang kalau IQ presiden naik. Dan mak-mak justru senang kalau presidennya yang turun, bukan harga Ya. berasnya yang turun. Ya, 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 ya. Ya, ini saya menyimak juga soal harga beras ini kemarin ketika anggota Komisi 6 itu marah di depan Menteri Perdagangan dan menyebut Bulog dan kepala Bulog itu bohong dan kemudian di Rut ID Food itu gila gitu karena menurut dia justru memang harga gabah dari petani itu tetap mahal, tetap murah, tapi harga harga berasnya mahal. Jadi bukan seperti Pak Jokowi bilang bahwa kalau harganya naik, gabah itu naik, petani senang. Kalau ini ibu-ibu yang marah, enggak. Justru terjadi harganya yang tinggi, beras tinggi, emak-emak tetap marah, dan petaninya menderita karena harga gabahnya murah. Itu faktanya sebenarnya, Bung Rocky. Iya, itu betul tuh. Jadi mak-mak senang kalau Jokowi yang turun, bukan harganya yang turun. Dan kita dengar bagaimana Jokowi, dia nggak bertanggung jawab. Ini kan Hmm. emang tugas dia. Tuh masa dia nyatakan bahwa ya ini kalau iklim udah bagus nanti harganya atau produksinya juga bagus. Ini bukan soal iklim, ini soal kebijakan dia sebagai presiden. Kalau begitu nggak perlu presiden sebaiknya kepala BMKG aja dan bukan Jokowi kan. Jadi
kita lihat bagaimana Jokowi sangat tidak bertanggung jawab untuk hal yang paling mendasar, yaitu suplai kebutuhan pokok rakyat sendiri tuh. Jadi dia mau menghindar dari tanggung jawab dengan membalikkan itu, bahwa itu problemnya adalah bukan pada dia tuh. Padahal dari awal ini adalah problem dasar yang nggak pernah selesai. Bahkan dia bilang, ya kalau negara-negara lain kan penduduknya sedikit, maka soal pangan itu gampang diatasi. Loh, Indonesia penduduknya 200 juta itu sudah sejak zaman Pak Harto, dan Pak Harto Ya, tidak pernah menyebabkan harga pangan terombang-ambing. Bahkan kita betul. pernah pernah eh, apa namanya Swasembada, swasembada iya, pangan. pernah swasembada tuh. Jadi Jokowi betul-betul ini orang, ini presiden yang nggak ada kapasitas, hanya Ya. hanya mampu mengeles dari tanggung jawab dia. Iya, ya. Nah, karena Anda menyinggung Pak Harto ya, banyak orang yang nggak terima gitu, kemudian menyamakan Pak Jokowi dengan Pak Harto. Yes, dalam soal sekarang ini tanda-tanda mengembalikan duit fungsi ABRI, ya itu kembali terlihat sekali Pak Jokowi dengan membolehkan apa Polri dan TNI untuk jabatan-jabatan sipil gitu ya di ASN. Kemudian soal nepotisme, soal KKN, korupsi dan nepotisme, ya. Tapi nepotismenya saya kira Pak Harto nggak separah Pak Jokowi. Kan Pak Harto tidak bangun dinasti. Dan kalau Mbak Tutut jadi Menteri Sosial pada waktu itu kan hanya di ujung masa jabatannya. Tapi ujungnya Pak Jokowi sama ujungnya Pak Harto kan beda. Yang satu 32 tahun, yang satu cuma baru 10 tahun gitu. Jadi, tapi Pak Harto itu jelas program pembangunannya jelas kan. Konsepnya jelas Bung Rocky. Kayak dulu ada trilogi pembangunan dan sebagainya. Meskipun itu yang terakhir soal trickle down efeknya belum terwujud, tapi stabilitasnya berjalan, swasembada tumbuh, bahkan program-programnya jelas. Salah satu Inpres misalnya yang bahkan penelitian mendapat hadiah Nobel tuh Bung Rocky. Ya, kita lihat bagaimana Jokowi berupaya untuk nyamai Pak Harto, tapi dia nggak punya kapasitas tuh. Iya, iya. Dia berupaya untuk menstabilkan politik, tapi dengan memasukkan kembali dui fungsi ABRI, kan itu konyol begitu kan. Iya. Zaman Pak Harto, dui fungsi ABRI itu dengan sendirinya harus diucapkan oleh Presiden Soeharto waktu itu, karena masih ada sisa ketegangan Timur Barat tuh, Hmm. sehingga tentara diminta untuk ikut di dalam politik tuh, untuk mengamankan potensi Indonesia masuk dalam jebakan kutub perang dingin, sisa-sisa perang dingin. Tetapi bagi Presiden Soeharto, kalau kita mau fair itu, stabilitas memang dia perlukan karena dia datang dari tradisi militer itu. Dan Ya. dia tahu bahwa pemerintahan dia itu hanya bisa menghasilkan pertumbuhan 7% bahkan pernah 8% itu kalau ada stabilitas politik. Maka partai disederhanakan. Disederhanakan untuk efisiensi dalam pengambilan keputusan. Kalau sekarang Jokowi itu mengacak-acak partai, bukan sekedar disederhanakan. Bahkan partai dia sendiri dia rusak kok. Jadi Harto mengerti bahwa demokrasi kita tunda dulu demi stabilitas supaya ekonomi bisa tumbuh. Jalan pikirannya begitu tuh. Hmm. Jokowi masuk dalam sistem demokrasi, terus dia berantakan demokrasi dan tidak berhasil juga untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kan kita 4,3 itu, dan pertumbuhan 4% mak itu udah menumbuhkan ekonomi itu. Jadi sebetulnya dalam semua aspek Jokowi gagal tuh. Tapi yang terutama adalah kita lihat bagaimana dia tidak punya kapasitas, bahkan dia mau mengelak dari tanggung jawab dia untuk penyediaan beras. Jadi bagi petani akan sangat senang kalau bukan harga beras yang naik, tapi IQ presiden yang naik. Dan Eh, bagi emak-emak akan sangat senang, bukan karena harga beras turun, tapi presiden yang harus diturunkan. Kira-kira begitu. oh, jadi aksiomanya seperti itu ya, Bung Rocky ya. Iya, Oke, tapi betul-betul memang ini tanda-tanda pemburukan itu terus terjadi ya. Kalau kemarin kan yang disoroti orang itu tentang KKN ya, Bung Rocky ya, kolusi, iya. korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang sekarang ini pun saya kira ada persoalan etika moral. Itu yang di masa dulu mungkin kita nggak pernah dengar itu istilah-istilah yang dinasti, kemudian etika, pelanggaran etika itu kita nggak pernah dengar. Dan kemudian ini saya kira ironi kalau kemudian di era Jokowi pun kemudian TNI yang tadinya sudah berhasil dengan mulus transisinya ditarik ke back to basic atau back to barak kalau dalam literatur barat, tapi sekarang ini ada tanda-tanda kembali lagi dan iming-imingnya ya memang jabatan-jabatan di sipil, apalagi kalau bukan itu. Iya, saya baca komentar Panglima ABRI, Panglima TNI, bahwa Panglima ini kan TNI. kebutuhan untuk membantu. Bukan kebutuhan. Kan kita tahu bahwa jumlah aparat sipil kita itu hanya diperlukan secukupnya tuh. Karena sebagian besar itu adalah aktivitas masyarakat kita sendiri kan. Ya, Jadi kalau Jokowi pakai alasan untuk menempatkan kelebihan personal TNI ke dalam
infrastruktur sipil, itu nilai nilai TNI juga akan masuk ke dalam sistem pemerintahan sipil, maka Hmm. akan ada hierarki komando tuh. Bagaimanapun kita masih punya semacam sisa-sisa trauma dengan kehadiran militer dalam politik. Padahal militer sendiri sudah menyatakan kami back to basic itu, kembali pada kepentingan hanya akan keluar dari tangsi kalau ada gangguan keamanan dari luar. Kan itu dasarnya. Jadi profesionalisme udah terjadi. Jokowi sekarang menyogok sebetulnya itu separuh disogok tuh karena Hmm. kebutuhan dia untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi bagi kita yang menganalisis cara Jokowi pemerintah itu dia nggak tahu diri tuh. Bahkan Pak Harto yang tidak memanfaatkan kekuatan TNI di akhir masa jabatannya tuh dan merasa bahwa oke rakyat sudah tidak menghendaki maka dia lengser ke Prabowo kan kan itu intinya tuh. Nah Jokowi justru masih makin mengumpulkan kekuatan-kekuatan pertahanan justru untuk dipakai bagi dia untuk bertahan, bukan bertahan untuk demi kepentingan negara, bertahan untuk demi kepentingan keluarganya. Di situ kita sebut Jokowi betul-betul nggak tahu diri itu. Dia membangun dinasti justru di akhir masa kekuasaannya dan mengerahkan aparat untuk memuluskan dinasti dia itu dari Ya. wakil presiden sampai mungkin wakil camat nanti juga akan dia tentukan tuh. Ini tidak bisa tidak kita melihat ya gagasan tentang masuknya Polri dan TNI ke instansi-instansi sipil gitu ke ASN itu ini semacam perluasan pengaruh kan. Kalau sebelumnya Pak Jokowi berhasil dengan geng Solo menempatkan geng-geng Solo itu di pimpinan TNI dan Polri begitu. Tapi kan ini nggak cukup ya, Bung, kalau hanya di level atas. Ini kan level menengah ke bawah lah yang dia sasar gitu. Jadi itu betul-betul betul seperti Anda itu semacam sogokan atau ya mungkin bahasa halusnya ini gula-gula permen sebagai trade off antara dinasti dengan kemakmuran di kalangan para TNI dan Polri gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau saya ketemu dengan teman-teman muda dari militer yang menganggap Ya, bahwa mereka ingin jadi militer profesional tuh, dan betul, masuk dalam wilayah sipil itu artinya dia nggak punya kesempatan untuk mengasah keterampilan militernya tuh betul. di dalam memanggul senjata atau memetakan lawan dan membaca situasi ketegangan global. Kan sebetulnya itu juga melemahkan militer karena tradisi militer itu selalu ada dalam keadaan siaga itu, army readiness yang tidak boleh ada diskusi. Begitu ada perintah sudah dinyatakan maka operasi harus dilaksanakan. Kalau dia masuk dalam wilayah sipil juga nanti akan ada pengaruh sipil di situ. Selain militer mempengaruhi cara berpikir sipil, sipil juga akan memaksa teman-teman militer ini di dalam wilayah sipil itu untuk diskusi kan. Hmm, Lama-lama kebiasaan diskusi itu justru membatalkan hierarki komando. hmm, Jadi dua-duanya sebenarnya dirusak oleh Jokowi itu. ASN mental sipilnya akan terpengaruh oleh mental hierarki militer, hmm, militer akan terpengaruh oleh mental ASN yang juga lamban sebetulnya dalam mengambil keputusan karena itu konsekuensinya hmm. memang harus ada diskusi itu. Jadi dua lembaga ini juga bermasalahnya, jadi tidak efisien. ASN menjadi tidak efisien karena harus mengadopsi nilai-nilai militer, militer juga menjadi tidak efisien karena mesti mengadopsi nilai-nilai birokrasi yang berbelit-belit. Kira-kira itu konsekuensinya bagi Ya, ya, pelembagaan politik ya. kita. Jadi memang ini bukan hanya merusak demokrasi ya apa yang dilakukan oleh Jokowi, tapi juga merusak institusionalisasi di kalangan merusak institusi di kalangan TNI, Polri dan juga ASN. Jadi Ya, sempurnalah kerusakan itu. ya itu betul. Jadi institusinya sendiri, nilai institusinya dirusak itu demi kepentingan tadi itu membackup dinasti dia. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita Oke, kita nolkan hanya harus semua ya. dinolkan tuh Ya, ambisi dia. ya.